Film ini merupakan film lanjutan kedua dari film pertamanya Rise of the Planet of the Apes. Jadi kalau kalian belum nonton film pertamanya, silakan klik link di pojok kanan atas atau yang ada di deskripsi, biar kalian tahu jalan ceritanya. ALZ-113 menyebar ke seluruh dunia, mengakibatkan pandemi dan menewaskan 150 juta orang. Sangat sedikit orang-orang yang selamat dari virus tersebut. 10 tahun berlalu sejak pertama kali virus itu menyebar, dan selama 10 tahun juga para kera tidak pernah melihat manusia. Kera-kera ini akhirnya membuat koloni besar. Suatu hari manusia terlihat lagi setelah 10 tahun menghilang, dan disinilah awal mula perselisihan antara manusia dan para kera. Dan inilah Dawn of the Planet of the Apes. Sepuluh tahun berlalu dan kini Caesar memiliki anak bernama Blue Eye. Kawanan kera ini sedang berburu rusa untuk persediaan makanan. Setelah mengawasi rusa-rusa ini, Caesar pun berteriak dan memerintahkan Koba untuk memimpin maju. Caesar yang melihat bekas cakaran di pohon meminta anaknya untuk tetap di sana. Tapi Blue Eye yang melihat satu rusa yang terluka malah mendekatinya. Tiba-tiba, seekor beruang datang dan melukai Blue Eye. Caesar berteriak meminta pertolongan dan Koba langsung menancapkan tombaknya ke arah beruang itu dan membuatnya tewas. Caesar lalu bilang ke anaknya untuk berpikir dulu sebelum bertindak. Tapi emang dasarnya masih muda, si Blue Eye gak mau mendengarkan Caesar. Setelah mendapatkan hasil, kawanan ini akhirnya kembali pulang. Di sini terlihat Morris yang menjadi guru mengajarkan para bayi-bayi kera membaca dan menulis. Dan di hari itu, Caesar mendapatkan berita bahagia karena anak keduanya telah lahir. Sore harinya, Morris menanyakan apakah Caesar masih memikirkan manusia. Caesar masih penasaran apakah masih ada manusia di bumi atau semua sudah musnah. Karena yang ada di pikiran manusia cuma saling membunuh. Keesokan paginya, Blue Eye dan Ash, anaknya Rocket, sedang mencari ikan di sungai. Sepulangnya dari sana, mereka bertemu dengan manusia. Manusia yang panik menodongkan senjatanya dan menembak. Suara tembakan itu terdengar ke seluruh hutan. Setelah menembak Ash, pria itu memanggil teman-temannya. Caesar dan kawanannya langsung datang ke sana dan mencoba menenangkan kedua belah pihak. Malcolm mencoba berbicara ke Caesar, tapi Caesar berteriak dan meminta mereka pergi. Dia memerintahkan Koba untuk mengikuti mereka. Ternyata di kota masih ada yang selamat dan kebal terhadap virusnya. Kita diperkenalkan pemimpin mereka bernama Dreyfus. Malcolm cerita bahwa dia baru saja bertemu kawanan kera yang bisa berbicara. Sementara itu, Koba yang sudah tahu keberadaan mereka langsung kembali ke kawanan. Dia bersikeras untuk langsung menyerang manusia-manusia ini. Morris bilang lebih baik tahu dulu apa tujuan manusia ini masuk ke hutan. Lagi pula, kita juga belum tahu apa manusia-manusia ini memiliki senjata. Karena jika iya, akan banyak sekali korban berjatuhan di pihak kera. Koba mencoba meyakinkan Rocket untuk menyerang, tapi Rocket hanya akan mengikuti perintah Caesar. Caesar bilang dia tidak ingin kehilangan rumah dan keluarga yang sudah dia bangun. Jadi dia mengikuti perkataan Morris. Koba pun mendekati Caesar dan bilang bahwa kera harus menunjukkan kekuatan mereka ke para manusia. Caesar pun menyetujui hal itu. Sebelum lanjut, kita harus bahas ini dulu. Harusnya yang sudah nonton film pertamanya pasti sudah tahu. Gak seperti Caesar yang mendapatkan kasih sayang dari manusia sejak kecil. Koba, sejak dia kecil hingga dewasa, dia hanya jadi bahan percobaan manusia. Semua tubuhnya pernah dibedah hanya untuk bahan percobaan. Itulah alasannya dia sangat dendam ke manusia. Keesokan harinya,
para kera datang ke kota. Kepanikan pun langsung terjadi. Malcolm mendekati Caesar untuk berbicara. Tanpa basa-basi, Caesar langsung memberikan ultimatum bahwa para kera tidak ingin berperang, tapi jika terpaksa, mereka akan melakukannya. Jadi dia meminta para manusia tidak mendekat di hutan. Setelah kawanan kera ini pergi, keadaan menjadi kacau karena semua orang ketakutan. Dreyfus mencoba menenangkan mereka karena jika para kera ini kembali, mereka punya banyak senjata untuk menghadapi mereka. Tapi masalah darurat yang harus mereka atasi sekarang adalah mereka kehabisan bahan bakar untuk listrik. Satu-satunya cara dengan memperbaiki bendungan, tapi masalahnya bendungan ada di hutan para kera. Jadi jika harus berperang, dia akan siap untuk berperang. Malcolm tidak ingin ada pertumpahan darah di antara kedua belah pihak. Jadi dia meminta waktu 3 hari ke Dreyfus untuk memperbaiki bendungannya. Karena dia percaya para kera ini masih bisa diajak bernegosiasi. Malcolm lalu diantar menuju hutan, tapi dia ingin pergi sendiri ke sana. Beberapa saat kemudian dia sampai ke sana. Caesar menanyakan tujuan Malcolm. Malcolm meminta Caesar mengikutinya agar dia bisa menjelaskan semuanya. Lalu Malcolm pergi ke arah bendungan. Dia berjanji tidak akan mengganggu rumah kawanan kera. Yang dia inginkan cuma memperbaiki bendungan agar bisa menggerakkan generator listrik. Caesar memberikan izin tapi dengan syarat tidak ada senjata. Keputusan Caesar itu disayangkan oleh Koba. Baginya, jika manusia diberi sumber daya, maka mereka akan lebih berbahaya. Tapi Caesar berpikir lain. Justru manusia yang putus asa jauh lebih berbahaya. Mereka bisa saja menyerang jika mengusir mereka. Koba menyarankan penyerangan ke manusia, tapi Caesar tidak mau ada pertumpahan darah di pihak kera. Keesokan harinya, para kera mengantarkan mereka ke bendungan. Caesar menanyakan keberadaan Koba. Boris bilang dia masih marah dan pergi berburu. Ternyata Koba bersama anak buahnya pergi ke kota. Dia melihat manusia-manusia yang sedang mempersiapkan persenjataan mereka. Dia juga kaget melihat gudang penuh dengan senjata. Tiba-tiba dia ketahuan. Koba yang sudah paham tentang manusia lalu bersikap seperti simpanse bodoh. Dengan begitu, dia dibebaskan. Sementara itu, di bendungan, orang-orang ini tertimbun tanah yang longsor. Para kera di sana membantu mereka untuk keluar. Dengan begitu, banyak reruntuhan yang harus mereka pindahkan. Malcolm meminta waktu lebih ke Caesar. Tiba-tiba, anak Caesar yang kecil mendekati sebuah kotak milik Carver. Carver yang panik langsung menyerangnya. Ternyata, Carver membawa senjata. Caesar sangat marah karena syaratnya dilanggar. Jadi dia meminta para manusia pergi dari sana. Caesar lalu kembali ke rumah dan melihat keadaan istrinya yang semakin memburuk. Tiba-tiba Malcolm datang ke sana mencoba meyakinkan Caesar lagi. Melihat istri Caesar yang sakit, Ellie menawarkan obat-obatan yang mereka miliki. Sebagai ucapan terima kasih, Caesar memberikan waktu 1 hari untuk menyelesaikan semuanya. Dan para kera akan membantu. Koba datang mencoba memperingatkan Caesar, tapi dia semakin marah melihat para kera membantu manusia. Koba marah dengan keputusan Caesar. Dia malah lebih condong ke arah manusia daripada di pihak kera. Padahal manusia menyerang anaknya. Caesar pun marah dan menyerang Koba. Melihat Koba yang kalah, para kera cuma bisa memalingkan wajah mereka. Blue Eye yang melihat sikap ayahnya jadi percaya perkataan Koba dan juga ikut marah ke Caesar. Keesokan harinya, Koba kembali ke kota. Dia membunuh 2 orang penjaga dan mengambil beberapa senjata. Di sisi lain, Malcolm berhasil memperbaiki generator bendungan. Dan akhirnya, listrik pun menyala. Sementara itu, Koba yang kembali ke hutan membunuh Carver. Lalu dia kembali ke kawanan kera. Melihat Caesar membawa manusia ke sana,
Koba memerintahkan anak buahnya untuk membakar koloni. Lalu dia menembak Caesar. Sebelum jatuh, Caesar sempat melihat Koba. Para kera panik melihat kebakaran, tapi tiba-tiba Koba datang dan mengklaim bahwa manusialah yang menembak Caesar dan membakar rumah mereka. Morris meminta Malcolm dan yang lainnya untuk segera kabur. Koba dengan lantangnya memerintahkan para kera untuk menyerang manusia demi membalaskan kematian Caesar. Sementara itu, di kota, perayaan sedang dilakukan. Dreyfus mencoba sinyal radio untuk mencari pertolongan. Tiba-tiba, para kera sudah datang ke sana. Semua orang langsung membuat barikade. Tapi Koba lebih pintar. Dia menuju tempat persenjataan dulu dan mengambil beberapa senjata. Dan pertempuran di antara kedua belah pihak pun akhirnya terjadi. Melihat para kera yang tumbang satu persatu, Koba maju paling depan dengan 2 senjata di tangannya. Dreyfus menembakkan granat launcher ke arah mereka. Sebuah tank juga diturunkan dan membunuh banyak sekali kera. Koba tidak gentar, dia langsung merebut tank itu dan keadaan langsung berbalik. Di sisi lain, Ellie dan Malcolm menemukan Caesar yang ternyata masih hidup. Caesar dengan cepat dibawa ke kota. Sementara itu, Koba mengajarkan cara membunuh manusia ke para kera-kera muda. Ash diminta untuk membunuh 2 orang manusia, tapi dia menolaknya karena dia masih mempercayai ajaran Caesar untuk tidak membunuh. Koba pun marah dan menyeret Ash ke atas lalu melemparnya. Dia bilang bahwa Caesar sudah mati, jadi para kera harus mengikuti perintah Koba. Para manusia dimasukkan ke kerangkeng dan juga para kera yang masih percaya dengan rezimnya Caesar. Lalu meminta para kera untuk menyisir manusia yang masih bebas. Melihat koloni manusia yang sudah dibakar, Caesar pergi ke rumah Will. Masalahnya, alat untuk mengoperasi Caesar ada di koloni. Jadi Malcolm mempertaruhkan nyawanya untuk kembali ke koloni. Dengan susah payah, dia menghindari para kera. Tapi dia malah ketahuan Blue Eye. Malcolm langsung bilang bahwa Caesar masih hidup dan membawanya bersamanya. Caesar langsung ngasih tahu ke Blue Eye bahwa semua ini ulah Koba. Setelah operasi yang panjang, akhirnya Caesar berhasil diselamatkan. Keesokan harinya, Blue Eye memberikan kode ke Morris dan yang lainnya. Lalu malam harinya, mereka pun kabur dari kerangkeng dan membebaskan para manusia. Mereka lalu berkumpul di rumah Will. Malcolm memimpin jalan mereka agar tidak ketahuan. Jadi dia membawa mereka lewat rel bawah tanah. Tapi ternyata ada manusia yang berlindung di sana. Jadi Malcolm mengalihkan mereka sementara Caesar dan yang lainnya pergi ke atas. Dreyfus lalu bilang bahwa dia sudah memasang bom C4 di berbagai tempat agar menara itu roboh dan membunuh para kera. Mereka juga mencoba mencari bantuan dari sinyal radio. Malcolm menodongkan senjatanya dan meminta mereka untuk berhenti. Di sisi lain, Caesar yang masih belum pulih memanjat menara untuk menantang Koba. Jadi di dalam kelompok kera, siapa yang kuat, dia yang akan menjadi pemimpin. Dan di sanalah mereka mulai bertarung. Koba yang terluka mengambil tongkat dan terus menyerang Caesar. Caesar yang cerdas terus menyerang luka Koba. Koba yang terpojok meruntuhkan pijakan mereka. Untungnya, Caesar masih bisa berpegangan. Di sisi lain, Dreyfus yang ditodong bilang bahwa mereka berhasil menghubungi markas militer utara dan mereka sedang dalam perjalanan ke sini. Lalu, dia meledakkan bomnya dan bom itu langsung meruntuhkan menaranya. Caesar berusaha menyelamatkan kera-kera yang masih selamat. Tapi Koba menembaki Caesar dan para kera lainnya. Caesar yang marah langsung lompat ke arah Koba. Koba bergelantungan lalu Caesar melepaskannya hingga terjatuh ke bawah. Setelah kematian Koba, Caesar kembali menjadi pemimpin. Malcolm meminta Caesar dan para koloninya untuk segera pergi.
Tapi Caesar sadar bahwa dari awal Krall yang memulai perang. Ia juga sadar bahwa manusia tidak akan memaafkannya. Dia malah meminta Malcolm untuk pergi sebelum perang dimulai. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Dawn of the Planet of the Apes. Masih ada kelanjutannya lagi di film ketiga. Jadi, kalau kalian mau aku ngelanjutin filmnya, silahkan komen di bawah. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dadah.